Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Senin 19 September 2022. Sabda Tuhan yang menjadi titik permenungan kita dikutip dari kitab Amsal bab 3 ayat 27 sampai 34, yang intinya adalah mengajak kita agar tidak menahan kebaikan terhadap orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Kita diajak menaburkan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Jangan iri hati, jangan melakukan kelaliman, sebab orang-orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Orang-orang jujur merupakan sahabat-sahabat Tuhan. Sedangkan pada bacaan Injil Lukas bab 8 ayat 16 sampai 18 berbicara soal pelita yang seharusnya diletakkan di atas gantang, bukan di bawah tempat tidur. Dengan diletakkan di atas, maka orang akan bisa melihat dengan jelas seisi ruangan berkat cahaya itu. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, saya masih ingat akan nasihat orang yang seringkali agak keliru ketika menasihati orang yang akan bepergian dengan nasihat yang amat rohani. Pergilah, jadilah terang dan garam dunia. Kita ambil terangnya saja. Nasihat ini sangat suci tetapi keliru. Kalau kita diminta menjadi terang dan garam dunia, seakan-akan kita belum terang. Tapi yang benar, pergilah, semoga terangmu bercahaya di hadapan orang. Kita yang telah menjadi murid-murid Yesus sudah dan adalah terang. Tinggal bagaimana terang itu benar-benar kita tunjuk nyatakan kepada dunia. Maka Yesus mengajarkan hari ini, terang itu hendaknya kita letakkan di atas kaki Dian, supaya semua orang melihat dan mendapatkan terang itu. Tujuannya bukan untuk kesombongan, tetapi pertama-tama agar dengan terang itu orang melihat perbuatan dan kasih Allah yang mungkin masih gelap bagi dia. Dengan terang yang kita berikan, orang mendapat pencerahan dan melihat kasih karunia Allah. Terang kita adalah merupakan perwujudan dari perbuatan baik yang datang dari Allah di dalam diri kita. Kasih yang kita terima dari Allah
itulah terang. Dan tugas kita adalah menghadirkan terang itu di tengah-tengah masyarakat. Kita adalah terang, maka kita harus menjadikan terang itu berfungsi di tengah-tengah hidup kita. Bagaimana kita menjadikan terang ini berfungsi? Kita diajak melihat bacaan yang pertama. Dengan kita berbuat baik, tidak menahan gaji orang misalnya, tidak iri hati, memberi dengan segera. Kita hidup jujur dan sebagainya, itu adalah bentuk terang yang kita wartakan kepada orang lain. Terang kita bercahaya, maka orang melihat terang itu bertobat dan diselamatkan. Terang yang ada dalam diri kita bersumber dari Allah sendiri, maka semua terang itu akan menyinari hati orang, dan orang yang disinari hatinya akan terbuka melihat kasih karunia Allah, kemudian bertobat dan akhirnya diselamatkan. Coba kita nanti merenung sebentar. Bagi saya konkret, terang itu apa? Kalau kita sebagai pegawai yang baik, itu sudah terang. Guru yang baik itu juga terang. Hidup yang baik itu adalah terang. Kebaikan-kebaikan Allah yang kita tampilkan, kita hidupi, dan kita laksanakan, itulah terang. Dan itu harus kita letakkan di atas gantang, agar orang melihat terang itu, kemudian merenungkan, bertobat, dan diselamatkan. Kalau bacaan yang pertama kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dan orang merasakan kasih karunia Allah, berarti terang kita bercahaya di hadapan orang-orang. Dan itulah terang yang sungguh berfungsi. Dengan cara kita masing-masing, kita menghadirkan, mewujud nyatakan terang itu. Pelita yang kita nyalakan jangan ditutup-tutupi. Dengan perbuatan baik, orang lain tergerak dan akhirnya sungguh bertobat dan mengambil sikap menjadi anak-anak terang. Namun saya ingatkan, seringkali tidak mudah dan banyak tantangan untuk menghadirkan terang itu. Seringkali kita dikritik, dikecam, sok suci, sok alim, sok ini, sok itu. Tapi jangan takut, terang kita tidak akan pudar. Terang kita semakin kita letakkan di atas gantang yang tinggi, agar semakin banyak orang melihat kebaikan Allah karena terang yang kita pancarkan. Dengan terang itu, semoga orang tidak tersandung pada dosa. Kalaupun melihat dosa, orang bisa berbalik, bertobat. Maka terang, semoga terang itu sungguh menyinari orang untuk sampai pada pengalaman kasih Allah, sehingga bertobat dari dosa-dosanya dan akhirnya kembali juga menjadi terang yang memancarkan kebaikan kepada sesamanya. Pertanyaan permenungan kita, sudahkah terang yang aku miliki aku pancarkan dan aku tempatkan di atas gantang, sehingga semua orang melihat terang itu, bertobat
dan diselamatkan. Semoga terang kita bercahaya di tengah-tengah dunia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kami telah Kau pilih menjadi terang bagi sesama. Lewat pembaptisan, Kau tanamkan terang itu dalam hati kami, dan harapannya terang itu terus berkobar, memancar, agar semua orang melihat terang kami, bertobat dan diselamatkan. Dan semoga terang kami sungguh membuat orang lain untuk melihat dirinya, merefleksikan, dan tidak terjatuh, tersandung pada dosa-dosa. Kalaupun terjatuh, tetap kembali untuk tinggal di dalam terang itu. Ya Bapa, bantulah umat-Mu yang sedang berada dalam kegelapan. Semoga sinar terang-Mu menerangi mereka untuk kembali mengikuti Sang Terang sejati. Kami berdoa bagi umat-Mu yang sedang sakit, yang punya banyak problem dan masalah, yang kesulitan ekonomi. Semoga Engkau berkati, Engkau jamah, Engkau rangkul, sehingga mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau urai, yang mengalami kesulitan ekonomi Engkau bantu dengan berbagai macam cara. Usahanya Engkau suburkan, Engkau gerakkan orang-orang untuk membantu sesamanya. Dan semoga terang umat-Mu semakin bercahaya, agar dunia akhirnya tidak tersandung pada dosa. Kami juga masih berdoa bagi Nawanto, saudara kami yang sakit. Semoga lewat terang cahaya-Mu Engkau singkirkan penyakitnya, Engkau jamah, dan Engkau sembuhkan. Kuatkan dia dan keluarganya. Dan semoga Engkau senantiasa memberkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami masih mohon agar Engkau menjaga umat-Mu dari segala macam penyakit, khususnya virus corona. Maka umat yang terkasih, saya ingatkan agar tetap menjaga protokol kesehatan dengan pola hidup sehat, pakai masker, cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Karena corona sudah menurun, saya mengundang umat untuk hadir dalam Ekaristi tatap muka. Saya mengundang untuk hadir dalam misa penggalangan dana untuk gedung serbaguna kita dalam Ekaristi hari Rabu sore jam 6 bersama Romo Eko Wahyu OSC. Kita hadiri, kita berpartisipasi, ambil bagian dalam penggalangan dana itu, sehingga akan segera mempercepat selesainya pembangunan gedung serbaguna. Saya juga ingatkan nanti sore kita bersama-sama menghadiri perayaan Ekaristi Hari Raya Bunda Maria La Salette, pelindung kongregasi MSF. Maka saya undang nanti sore jam 6 untuk hadir dalam Ekaristi syukur
Hari Raya Bunda Maria La Salette. Semoga kita semakin mampu untuk melaksanakan pesan Bunda Maria La Salette, yakni pertobatan. Kita mulai dari diri kita sendiri. Semoga banyak orang mendengarkan pesan Bunda Maria La Salette, bertobat, dan akhirnya menjadi terang bagi sesamanya. Saya ingatkan minggu depan karena ada kegiatan di Simpang 7, misa fajar pukul 5.30 pagi ditiadakan karena akses masuk keluar gereja kesulitan. Dan mulai bulan Oktober, perayaan Ekaristi akan kembali seperti semula sebelum pandemi, yakni Sabtu sore jam 5, Minggu pagi jam 7, Minggu sore jam 5. Harap umat maklum. Akhirnya, semoga di bulan September ini panjenengan tetap terus rajin membaca kitab suci, sehingga semakin pantas menjadi terang bagi sesama lewat renungan-renungan dari kitab suci itu. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.